Hai, welcome to Gen Zita. Halo teman-teman, jadi kenalin, nama aku Aita Sari sebagai host dan aku sama Nabila Amanda sebagai host juga. Nah, jadi sekarang di depan kita udah ada Kak Rifki Mulyapohan sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ciwaringin periode 2023-2024. dan juga ada Kak Muhammad Fakri sebagai Halo, aku sebagai Sekretaris OSIS SMA Negeri 1 Ciwaringin periode 2023-2024. Nah, jadi teman-teman, bagi kalian yang belum tahu mereka siapa, jadi mereka tuh dulunya pernah nyalonin jadi ketua OSIS. Nah, Kak Rifki itu sebagai kandidat nomor berapa, Kak? Saya sebagai kandidat nomor 2. Dan Kak Fakri kandidat nomor berapa? Sebagai kandidat nomor urut 1. Nah, kalau boleh tahu kakak-kakak tuh kesibukannya apa aja sih setelah jadi ketua OSIS dan sekretaris OSIS? Siapa yang mau jawab? Kak Rifki dulu deh. Boleh. Kalau saya sekarang kesibukannya lebih membantu menjalankan program kerja di Sekbid di OSIS SMA Negeri 1 Ciwaringin. Dan podcast ini adalah salah satu program kerja dari Sekbid Kominfo. Dan menurut saya ini sangat bagus lah podcast diadain. Mantap. Oke, giliran Kak Fakri yang menjawab. Kayak sepertinya sama juga kayak Kak Rifki, di OSIS juga kan emang lagi sibuk-sibuknya ya. Apalagi nanti kita mau ada acara midday. Terus kesibukan lainnya ya pastinya belajar karena buat persiapan kedepannya karena kita juga udah masuk ke semester 4. Boleh tahu kenapa sih pada saat itu kalian mau mencalonkan diri jadi ketua OSIS? Siapa yang mau jawab dulu? Awalnya Fakri. Ya. ketertarikannya yang pasti karena ini mau coba hal baru juga, terus kayak mau coba jadi pemimpin buat belajar ke depannya. Bagus, Bu. Kalau saya sih lebih faktor dorongan dari orang tua dan dorongan dari eskul, karena kan setiap eskul wajib mengirimkan anggotanya untuk mencalonkan diri sebagai OSIS. Dan selain itu juga saya juga ingin mencoba pengalaman baru tentang hal di dalam organisasi. Oke, lanjut. Kira-kira persiapan kalian buat debat pilpres yang kalian siapin butuh waktu berapa lama? Kita itu berapa lama? Ya sekitar semingguan sih, Seminggu ya. Minggu. mempersiapkan debat. Nah, yang kalian siapin itu apa aja sih? Yang pertama mungkin kayak pengolahan kata ya kan. Terus yang kedua tuh kepercayaan diri kita. Yang ketiga juga materi-materi buat dipaparin pas waktu debat. Kalau Kak Rizky? Ya sebenarnya hampir sama sih dengan Pak Fakri, cuman ada lebih meningkatkan kepercayaan diri di depan umum, gimana caranya biar pas debat gak kaku-kaku amat nih gitu. Gak teman-teman gitu Iya. kan. Enjoy gitu. Iya. Terus waktu kalian debat nih, ada nggak sih hal yang bikin kalian sakit hati atau apa gitu? Sebenarnya ada ya. Ada ya. Itu ceritanya pas waktu itu kan debat kayak kan ada masing-masing ekskul kan. Kalau ekskulnya kan misalkan kayak dari kandidat nomor urut 1 nih, pengusung ekskulnya tuh dari ekskul KIR, futsal, terus rohis, PMR, sama satu lagi ya ekskul. Terus karena kan di belakang kita juga ada para ketua ekskul tersebut dan juga guru-guru yang ya wali kelas dan kayak pembina. Mendampingi ya? Iya, pembina buat dampingin kita pas debat nanti. Dan itu tuh gurunya boleh dibantu oleh guru-guru yang di belakang, tetapi di guru pendamping yang di paslonnya Kak Rifki nggak tahu, jadi itu kayak Salah paham. iya salah paham. Terus bilang ke anak itu ya apa ininya apa Anak ekskulnya. anak ekskul. Nah bilangnya tuh katanya paslon 1 curang dikasih tahu. Aduh, dendam banget gak sih? Dendam banget. Kan kayak
di belakang kita juga boleh ngebantu, mungkin kayak guru itu nggak tahu gurunya. Iya. Kalau Kak Rifki, Kalau saya sih lebih sakitnya ketika menjawab pertanyaan dari Kak Fakri, pendukung paslon 1 atau pendukung Kak Fakri memberikan apa kayak sorakannya, Aduh, bikin mental aduh, ya, mentalnya don. terus kalian nih cara nanganin mental block itu tuh gimana? Kalau saya sih lebih kayak sabarin, kalau misalnya banyak yang kasih pressure kayak gitu, sabar. Terus juga mungkin dapat semangat dari orang tua. Kalau misalnya ada kayak gitu gak usah dihiraukan lah. Bisa masukin hati lah. Iya. Kalau aku ya terima aja, karena emang konsekuensi kita di OSIS juga kan pasti banyak yang bilang kayak bagus. Kayak gitu. Iya sih. Ya udah sabarin aja, kan emang kita OSIS juga gitu. Oke. Nah, pas waktu kalian tahu hasil dari suaranya tuh perasaan kalian gimana? Dari Kak Rifki ya. Dari kalian dulu. Kalau saya sebenarnya berharapnya nggak jadi ya. Kenapa tuh? Soalnya- Kenapa jadi? Pas penghitungan suara tuh baru ngerasa, wah kayaknya tugasnya makin berat nih. Iya. Nah, jadi Baru inget di situ gitu baru loh. ingetnya pas di situ. Tapi ya mau gimana lagi, yang itu telah terjadi harus dijalankan. Kalau Kak Fahri, Ya sebenarnya sedih, ada sedih tapi nggak banyak juga, karena emang kayak pengennya tuh emang pengen jadi sekretaris. oh pantesan. Sesuai dengan keinginan. Oke, lanjut. Nah, terus kita tuh mau tahu nih, motivasi kalian berdua dapetin setelah jadi ketua OSIS dan sekretaris OSIS itu apa sih? Mas Dari mana nih? Akhir. Mau boleh. Yang motivasinya paling kayak, kan bukan motivasi juga sih, kayak kita kan udah dikasih kepercayaan ya, jadi kayak kita harus jalanin sesuai apa yang harus jalani. Terus juga karena kita dipilih oleh semua siswa juga. Iya. Jadi kita harus menerima kritik dan saran. Kalau Kak Rizky, Ya lebih ke menjalankan tanggung jawab aja sih. Kan jadi ketua OSIS juga punya tanggung jawab gede lumayan, dan juga banyak apa tuh omongan-omongan ya harus terima kritik atau sarannya aja. Oke, kita next ya. Kalau misalkan ngebahas waktu nih, pasti dong kalian berdua tuh harus pinter-pinter bagi waktu kalian untuk berorganisasi, belajar ataupun hangout gitu sama teman-teman. Nah, gimana sih buat kalian berdua tuh cara membagi waktu itu? gimana tuh? Aduh, apa? Dari dulu. Kalau saya sih lebih mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Jadi lebih banyak hal yang bermanfaat. Jadi misalnya pulang sekolah, misalnya ada waktu untuk olahraga, saya olahraga. Misalnya ada waktu luang bisa dimanfaatkan untuk belajar. Kalau buat Kak Fahri? Paling ngebagi waktu buat kayak kita belajar sama berorganisasi. Kalau emang jamnya masuk jam KBM, kita masuk. Kadang misalkan kayak emang lagi nggak bisa masuk ke kelas, kita disband. Terus yang organisasi itu biasanya lebih ke jam istirahat. Dan kayak yang buat sama temen ini kan karena kita sekolah cuma sampai hari Jumat aja, kita punya waktu dari hari Sabtu sampai Minggu, dan itu juga biasanya nggak dipakai buat main, kita dipakai buat istirahat. Oke, next. Jadi setelah kalian berdua nih masuk OSIS, ngerasa nggak sih kalau kalian tuh, wah sikap saya kok agak-agak berubah nih? Kalian nggak pernah ngerasa nggak sih? Ada ya. Pasti ngerasa banget. Iya ya. Kalau saya sih merasa lebih percaya diri, terus lebih disiplin. Yang tadinya berangkat nggak harus jam 6 di sekolah, sekarang harus jam 6 di sekolah karena harus ada cek gerbang ngawasin yang piket hari tersebut. Kalau dari Kak Fakri? Ya sama juga kayak kita berubah karena gara-gara kayak kedisiplinan di OSIS itu kayak lebih utama juga sih, karena dari cara
berpakaian, terus jam berangkat sekolah, dan juga kayak sikap kita di sekolah itu harus disiplin. Karena kita kan OSIS juga ya, jadi kita tuh kayak iya sebagai Iya, sebagai contoh contoh gitu dari buat siswa-siswa lain. Nah, oke. Ada satu lagi nih. Apa sih tips buat orang-orang di luar sana yang belum bisa pede gitu? Gimana cara melawan rasa nggak percaya diri? Siapa nih? Siapa nih? Aku aja dulu nih. Boleh. Saya lagi aja ya. Kalau menurut saya cara melawan rasa tidak kepercaya diri itu ngerasa bahwa kita ini mampu menjalankan suatu hal tersebut. Jangan merasa tidak mampu, tapi jangan terlalu over. Oh iya. Udah jatuh nih. Jangan. Nah, itu aja sih. Kalau dari aku mungkin kayak kebiasaan aja ya. Jadi kita misalkan pertama kayak merasa udahlah nggak usah, tapi nggak boleh karena kita tetap lanjut aja buat melatih percaya diri kita juga. Terus kayak kurangin misalkan kayak di depan tuh harus diem gitu, jangan kita harus juga berani bicara bicara. Nah, oke teman-teman, jadi itu aja perbincangan kita di episode kali ini. Nextnya kita bakalan undang siapa lagi nih teman-teman? Siapa lagi, guys? Komen. Jangan lupa komen di bawah ini. Dadah sobat Kredisal. Fotos yang kalian siapkan. Aduh, udah manggil Purna. Halo semuanya, perkenalkan. Kalau OSIS SMA Negeri 2 aja.